Setelah serangan balik berkali-kali Ukraina gagal ke Rusia, Zelensky pergi dari Ukraina dan merengek minta senjata lebih canggih lagi ke barat, tapi malah ditendang. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, в нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Zelensky belum juga kapok untuk membuat warganya menderita. Sudah gagal puluhan kali melawan Rusia, si pelawak malah kabur ke negara barat. Minta lagi senjata yang lebih canggih untuk menghadapi Rusia. Namun para pakar mengatakan hal itu percuma karena kehebatan Rusia tak akan sebanding dan itu akan hanya menciptakan hutang yang tak berujung bagi Ukraina di masa depan. Sementara itu, Ukraina lagi-lagi menyatakan kegagalannya dalam operasi kontraofensif untuk memukul militer Rusia di sejumlah daerah. Pengakuan ini diungkap langsung oleh Kepala Penasihat Presiden Mikhailo Podolyak. Seperti yang diakui, militer Ukraina menjalankan operasi serangan balik sejak 4 Juni 2023 di wilayah Yuzhdonetsk dan juga Artyomovsk-Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk, serta Zaporozhia. Daerah-daerah tersebut masuk dalam daftar wilayah yang sebagian besar dikuasai oleh pasukan Rusia dan punya peran yang sangat vital. Kekurangan jumlah personel dan persenjataan jadi masalah besar buat memuluskan rencana tersebut. Podolyak menyebut masalah itu menjadi yang paling utama di medan pertempuran. Dari sudut pandang paritas dan juga medan perang, memang ada kekurangan persenjataan yang signifikan, ucap Podolyak dilansir Viva Militer dari Russia Today. Pernyataan Podolyak memang bukan hal baru, sebab sejumlah petinggi militer Ukraina juga pernah menyatakan hal yang sama. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky dan juga Komandan Pasukan Tavaria Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky mengungkap bagaimana anak buahnya menelan pukulan telak dari pasukan Rusia dalam konfrontasi. Lebih lanjut, Podolyak mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU sangat membutuhkan sistem pertahanan udara dan jet tempur dengan teknologi mutakhir seperti General Dynamic F-16 Fighting Falcon yang memiliki ataupun yang dimiliki negara-negara barat. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Ukraina secara intensif meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyediakan pesawat F-16. Akan tetapi, Amerika Serikat dan sekutunya masih belum juga mengamini permintaan Ukraina. Penasihat Keamanan Amerika Serikat Jake Sullivan menegaskan jika peran jet tempur F-16 akan sia-sia dikarenakan kemampuan rudal anti pesawat yang dimiliki militer Rusia. Selain itu, Amerika Serikat dan sekutunya yang sudah jor-joran mengkritik bantuan ataupun merengek bantuan belum melihat kemajuan signifikan yang ditujukan militer Ukraina dalam 2 bulan serangan balik ini. Pada awal invasi Rusia ke Ukraina, nama Brigadir Azov menjadi resimen militer sayap kanan Ukraina yang menjadi pemberitaan utama. Tapi brigadir tersebut dengan cepat ditundukkan militer Rusia. Banyak anggota brigadir itu meringkuk di penjara Rusia, akhirnya dibebaskan. Presiden Rusia Vladimir Putin merujuk kehadiran unit semacam itu dalam militer Ukraina sebagai salah satu alasan untuk meluncurkan apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina.
Brigade Azov juga dikenal sangat memusuhi Brigade Chetnya yang ikut bertempur di Ukraina. Mereka pernah melapisi peluru mereka dengan lemak babi yang diduga digunakan untuk melawan pejuang Chetnya. Berikut ada 5 fakta tentang Brigade Azov. 1. Disebut kelompok neo-Nazi oleh Rusia. Melansir Reuters, Brigade Azov atau biasa juga disebut Resimen Azov yang pejuangnya dianggap sebagai pahlawan di Ukraina, tetapi dicecar oleh Kremlin Putin sebagai kelompok neo-Nazi yang membenci Rusia. Resimen Azov dimulai sebagai salah satu dari banyak milisi pejuang sukarela yang bersatu untuk melawan separatis pro-Rusia yang didukung oleh Moskow yang mengukir 2 wilayah yang memisahkan diri di timur Ukraina pada tahun 2014 setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea. Logonya menyerupai Wolfsengel hitam, sebuah simbol yang digunakan oleh beberapa unit Nazi dan dipandang oleh para kritikus sebagai neo-Nazi. Azov mengatakan bahwa logo tersebut mewakili huruf N dan I dari ide nasional dan menyangkalkan sebagai neo-Nazi. Pada 2015, Andris Diazenko, juru bicara resimen saat itu, mengatakan bahwa 10 hingga 20% prajurit Azov adalah Nazi. Anggota individu telah mengaku sebagai neo-Nazi dan ultranasionalisme sayap kanan garis keras menyebar di antara anggota. 2. Dijuluki pahlawan Mariupol. Mariupol menjadi basis pertahanan spiritual Brigade Azov yang membantu Ukraina merebut kembali dari pejuang pro-Rusia pada tahun 2014, memiliki basis permanen hingga invasi tahun 2022. Resimen Azov memainkan peran utama dalam merebut kembali Mariupol dari pejuang pro-Rusia pada Juni 2014. Selama tahun itu, Mariupol berpindah tangan beberapa kali saat pasukan Kiev melawan separatis yang didukung Rusia. 3. Memperjuangkan nasionalis kulit putih. Milisi Azov muncul dari organisasi patriot Ukraina Andriy Biletsky yang menurut para kritikus memperjuangkan ide nasional kulit putih anti-imigran ekstrim kanan. Patriot Ukraina kemudian berganti nama menjadi Kop Nasional meskipun bersekutu dengan partai nasionalis lainnya. Gagal memenangkan pemilu pada 2019, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melabeli Kop Nasional sebagai kelompok kebencian nasionalis pada 2018.